Oke, disclaimer, jadi video ini adalah impresi pertama gue beli MacBook, sharing pengalaman beli online, tips memilih laptop buat editing, unboxing, dan review singkat. So, jangan ditonton kalau lo ngerasa video ini kepanjangan. Oke, balik lagi bareng gue Rizky Fox, dan di video kali ini gue bakal unboxing salah satu paket termahal yang gue beli di tahun 2024 penghujung gini ya. Dan ya, inilah salah satu paket yang bikin gue tidak bisa tidur semalaman ya. Karena gue mikirin Pak, takutnya digondol sama orang gitu. Karena mengingat harganya mahal gitu ya. Dan inilah MacBook Air M2 yang gue beli di tahun 2024 ini. Dan BTW, 2024 ini Desember ya. Ya sebenarnya 3 hari lagi kita mau merayakan tahun baru gitu ya. Udah masuknya ya tahun 2025. Nah mungkin lo berpikir ya, Bang kenapa gak ambil yang seri Pro aja? Ini udah mentok Bang tahun 2025. Iya gue tahu gue juga pengen yang seri Pro, apalagi chipnya terbaru. Kan masalahnya duitnya dari mana bos ya? Gue beli ini aja udah mot-motan gue ya. Jadi ya ini sebenarnya gue beli buat produktivitas aja gitu. Gue tuh menginginkan gini, gue pengen punya laptop yang bisa dibawa kemana-mana dengan baterai yang sangat-sangat awet banget gitu ya, yang seamless dan gak nge-lag gitu. Dan sebenarnya gue beli MacBook Air M2 tuh karena keracunan sama temen gue, namanya TB, tanggung jawab lu B ya. Gua sama temen gua ini sama-sama editor gitu ya, dan dia tuh ngeracunin gua buat nyobain si MacBooknya. Nah terus karena emang enak, feel-nya dapet, terus kalau grading enak dan sebagainya, seamless lah, simple gitu ya. Akhirnya gue tergoda dan memutuskan gue untuk membeli si MacBook ini buat editing ya, buat ngedit gitu ya, buat gue kerja. Nah, sekedar informasi, gue beli MacBook Air M2 ini di online Pak ya, alias di Shopee. Dan sebenarnya gue tuh gak mau ya beli barang-barang, ya katakanlah ini mahal gitu ya buat gue ya. Beli barang mahal gitu ya di online, gue takut khawatir amit-amit ya Bang Baby gitu ya. Lu digondol lah paketnya sama orang, ketemu oknum kurir yang jahat ya, itu kan banyak kasusnya gitu ya. Dan itulah salah satu kekhawatiran gua pada akhirnya sebelum gua memutuskan buat beli di online, tapi ujung-ujungnya ya beli di online juga gitu. Dan sebenarnya sebelum gua memutuskan check out secara online, gua pun juga udah datengin si iBox secara langsung gitu. Cuman masalahnya harganya Pak kagak ngotak, selisihnya udah 2,5 juta gitu ya. Dan sebenarnya gua dapet harga yang murah itu ya karena dapat diskon harga lah gitu ya. Jadi kalau beli online tuh enaknya di situ gitu ya. Ya semuanya plus minus lah ya. Kalau misalkan lu mau dapat harga yang murah, tapi lu harus siap-siap sama resiko dan kekhawatiran sama seperti gua kemarin gitu. Tapi kalau misalkan lu beli secara offline, barangnya udah ada gitu ya, lu bisa cek visi secara langsung lah gitu ya, enak gitu. Nah cuman masalahnya di harganya Pak, buat kaum ya mending kayak gue kan agak gimana gitu kan, sayang juga duitnya lu bisa invest buat aksesoris gitu ya. Nah tips dari gua, kalau lu mau beli barang mahal ya di online, lo harus pikirin dulu dari segi si sellernya. Yaitu hal pertama kali yang gua lakuin adalah ini ada mallnya nggak? Nah kalau ada mallnya, gue akan memutuskan buat check out di situ. Nah tapi ingat, walaupun ada logo mallnya gitu ya, lu jangan cekot-cekot Pak lu harus lihat juga, lu kunjungin si tokonya, lu scroll ya penjualannya tuh terbanyak berapa ya, sampai terendahnya berapa. Pokoknya bener-bener jeli dan teliti gitu ya, karena ya sayang Pak, duit Pak ya. So ya, jadi langsung aja kita unboxing si MacBook Air M2 nya. Bubble wrap-nya tebal juga ya. Mantap ini. Ini gue singkirin dulu. Gue pegel ya begini ya. Udahlah, ini unboxing perindapan ya seadanya. Nah, setelah gue kupas, inilah untuk penampakan boxnya ya. Tuh, di sini ada logo buka gitu ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Wah, gila. Anjay. Oke, impresi pertama kali ya ketika gua ngelihat boxnya. Ini boxnya tuh bener-bener minimalis banget ya. Untuk teksturnya sendiri itu bener-bener fontnya rapi banget gitu ya. Dikasih kayak semacam instruksi buat buka di sini ya. Nah, MacBook Air M2 yang gua ambil ini ada di varian 16GB untuk RAM-nya dan storage-nya ada di 256GB. Dan ya sebenarnya untuk 8GB pun buat RAM-nya ada ya. Tapi kenapa gua pada akhirnya memutuskan buat ngambil yang 16GB itu karena balik lagi sama kebutuhan, because gua video editor Pak ya. Jadi gua butuh beberapa preview yang cepet, gak nge-lag, ditumpuk layar gak nge-lag ya. Ya salah satunya gua ambil di varian 16GB. Kalau 8GB
ngos-ngosan Pak ya. Jadi saran gue adalah kalau lu sebagai video editor sama kayak gue, kalau lu mau beli MacBook atau lu mau beli Windows gitu ya, atau lu mau ngerakit PC standar buat editing itu RAM di 16 GB gitu ya, biar kagak nge-lag. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Up. Aja ini Pak. Wow. Dan kita dapat unitnya ya, ini MacBook Air M2-nya, dan ini agak cukup lumayan berat ya, walaupun kecil dan kelihatannya tipis. Oke, ini kita dapat unitnya, dan wah, ini kita dapat MagSafe charger ya. Ini MagSafe-nya nih, Type-C ke magnet ya. Dan kita dapat kitab-kitab ritual ya, design by Apple in California. Gue buka satu-satu lah ya, biar kelihatan. Ini ada instruksi tuh. Ini versi 2 bahasa ya, ini sama aja sebenarnya, cuman bahasanya yang beda. Yang ini bahasanya bahasa Inggris, sedangkan ini bahasa Indonesia gitu ya. Dan yang pasti, wow, kita dapat stiker Apple-nya segede gaban gini ya. Gue suka banget sih sama stikernya ya, dan ini tuh matching banget sama si laptopnya. Emang kebetulan gue ngambilnya di warna grey ya, dan warna grey-nya ini agak metalik gitu ya, dan buat seratnya sendiri juga bagus ya. Dan yang pasti ya, kita dapat batok chargernya ya. Ini udah menggunakan versi Indonesia ya. Wow. Jadi ini si adaptornya bisa dilepas dan dipasang gitu, dan diganti mau pakai yang versi Indonesia atau luar negeri juga bisa gitu. Ini tuh ya oke lah, inovasi yang keren lah ya. Dan ya kita dapat apa lagi? Udah kayaknya ya. Udah sih segitu aja. Oke, bersih-bersihnya udah selesai dan ya cukup lumayan clean ya, dan kita langsung aja lanjut buat buka si MacBook-nya ya. Dari tadi gue penasaran, mungkin lu juga penasaran ya. Kita langsung buka aja. Dari mana dulu nih? Dari sini ya. Wow, look at that bro. Mengkilap banget ya. Ini buat lu yang salpok dari tadi, ini bang warnanya kayak silver, bukan ya? Kalau silver ya silver. Tapi ini warnanya warna grey ya, jadi space gray itu mendekati silver tapi nanggung gitu. Wow. Oke, wow. Oke, setelah melewati beberapa tahap instalasi ya, dan inilah untuk penampakan si MacBook Air M2-nya. Impresi pertama kali yang bikin gue jatuh cinta pada MacBook ini yaitu soal layarnya Pak, yang gila, betah banget di mata. Gimana enggak gitu ya, MacBook Air M2 ini dia udah dibekali dengan layar liquid retina display dengan resolusi 2560 x 16064 pixel, dan buat tingkat kecerahannya sampai di 500 nits. Sumpah ya, layar kayak gini tuh paling enak lu pakai buat color grading gitu. Soalnya Apple-nya sendiri tuh bilang kalau si MacBook Air M2 ini dia udah support di 1 miliar warna ya. Udah tajam, layarnya terang, dan warnanya pasti akurat banget. Ya wajar lah ya kalau sempurna gitu, karena mengingat buat harganya sendiri, ini bikin kaum kerehore kayak gue ya sesak napas Pak. Buat desain layarnya sendiri ini fresh banget ya, beda sama versi sebelumnya yang kalau ini bezelnya agak cukup lumayan tipis lah ya. Ya mungkin karena udah pakai poni juga sih. Oke, buat ketebalannya sendiri dia ada di 1,13 cm serta panjang di 30,41 cm serta lebar di 21,5 cm. Dan bisa dilihat ya, buat MacBook Air M2 ini tuh bener-bener slim banget dan tipis banget gitu. Dan buat bobotnya sendiri dia ada di 1,24 kg. Gila ya, ini kurang ringan apa coba boy. Soal mesin jelas ya, dia sudah menggunakan chip Apple M2 8 core CPU dibagi 2 serta 8 core GPU. Yang sangat terkenal banget ya dari chip M seriesnya Apple yaitu ada di efisiensi mesinnya itu sendiri ya. Seperti tidak adanya kipas alias hening, senyap, awet baterai, dan gak gampang panas. Dan ya, semua itu berkat adanya teknologi chip silikon dari Apple ya, dan ini tuh merupakan versi peningkatan dari chip M1 sebelumnya. Nah, sebenarnya chip M2 ini kalau lu mau pakai performanya secara
secara maksimal lu tuh bisa ambil di varian storage 512GB atau di atasnya ya. Nah, soalnya buat varian yang 256GB ini secara baca tulis itu lebih lambat, Pak. Begitu ya. Jadi cara gua buat ngakalinnya ya dengan cara gua ambil di varian RAM 16GB gitu. Soal storage-nya yang pas-pasan itu gak jadi masalah sih. Ya bisa diakalin lah, Pak ya, dengan cara lu beli SSD eksternal nih ya, yang secara harga itu jauh lebih murah daripada lu harus pilih varian yang 512GB gitu. Soal baterai, dia sudah menggunakan lithium polimer 52,6 watt atau ya sekitaran 4730 mAh ya. Kalau ada yang ngebully nih, loh kok kecil amat bang itu baterainya? Bro, ini MacBook Pro bukan Windows cuy, jadi gak usah disama-samain, beda gitu. Baterai di MacBook itu walaupun kecil ya, tapi awetnya berasa banget pak, sumpah. Ya lagi-lagi ya, semua itu berkat dari chip M seriesnya Apple gitu, yang ngasih performa kenceng dengan daya seirit mungkin. Soalnya nih ya, dari klaim Apple-nya sendiri, dia itu bisa kuat sampai dengan 18 jam buat penggunaan ringan, dan buat penggunaan berat ya bisa bertahan lah sampai dengan 8 jaman gitu ya. Oke, soal port, dia cuma tersedia 4 lubang aja ya. Satu lubang jack 3,5mm di sebelah kanan, dan di bagian kirinya tersedia dual port Thunderbolt Type-C, serta ada port pengisian daya MagSafe 3-nya. Ini sistemnya pakai magnet ya, jadi kalau misalkan si MacBooknya nggak sengaja kesenggol pas lagi ngecas, nah si MagSafe ini tuh bakal lepas secara otomatis dan nggak bikin si MacBooknya tuh ketarik atau jatuh gitu. Dan BTW, kalau lu mau charger melalui Thunderbolt-nya, ini tuh bisa banget ya. Tapi saran gue, janganlah, mending pakai MagSafe-nya aja langsung gitu, kecuali lu emang dalam keadaan mepet banget gitu. Soal kamera, dia udah di-upgrade juga ya dengan resolusi HD di 1080p. Beda banget dari seri MacBook di bawahnya yang cuma mentok di resolusi 720p doang. Sumpah ya, buat kameranya ini tuh jernih banget men. Kalau lu pakai buat meeting Zoom, video call, ya lu bakalan pede sih. Cek 123, cek 123. Ini adalah suara dan kamera yang direkod menggunakan MacBook Air M2 ya. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Cek 123, cek 123, cek 123. Dan tadi ada suara mobil lewat ya, harusnya kedengeran gak sih? Oke, cek 123. Ini gila pak, smooth banget muka gue cok. Ini lightingnya bener-bener di sebelah gue ya. Ntar coba gue lightingnya, nah agak sini ya. Ini emang agak ini sih lightingnya ya, agak nembak banget nih. Nah segini enak nih. Oke, cek 123, cek 123, cek 123. Ini hasil kameranya ya, 1080 di 30 fps alias Full HD ya. Dan ini untuk hasil suaranya, cek 123. Mantap, tapi gue nggak tahu nih suaranya kayak gimana nanti hasilnya. Oke lah ya, jadi kalian bisa nilai sendiri. Udah pasti bagus, ini mah udah pasti. Buat bagian keyboardnya sendiri ini nggak usah diragukan lagi lah ya. Feel ngetiknya dapet, nyaman gitu ya, enteng, dan ya susah lah gue buat ngejelasinnya. Di bagian kanannya udah dikasih Touch ID juga yang bisa lu pakai buat matiin si layarnya. Soal trackpad ini agak lebar dikit ya. Dan seperti kalian tahu ya, trackpad di MacBook itu juara banget lah soal kenyamanan sama akurasinya. Dan ini sih salah satu alasan kenapa gue akhirnya ya migrasi ke MacBook gitu. Karena mouse tuh ya seakan-akan kagak ada harga dirinya gitu. Lu mau ngedit video, foto, apapun itu cuman modal trackpad doang nih. It's easy bro. Nah soal audio, MacBook Air M2 ini dia udah support Dolby Atmos ya, kiri kanan udah jelas stereo. Dan yang bikin gue terkejut ini soal speakernya cuy, yang ngumpet di posisi bagian layar gitu. Lagi-lagi ini jadi pembeda sama seri Pro yang posisi speakernya itu tuh persis banget berada di antara kiri kanan keyboard kayak gini nih. Ya walaupun posisinya ngumpet kayak gini, tetap enak aja gitu buat suara yang dihasilkannya.
Oke, hal yang wajib lo milikin kalau lo mau beli MacBook yaitu jangan lupa ya buat beli aksesoris eksternalnya juga gitu. Dan di sini gue udah beli beberapa aksesoris yang sangat gue rekomendasikan lah buat lo beli juga gitu. Pertama nih, di sini ada USB hub, kayak silikon bening. Dan yang terakhir ada tas yang ngepas banget nih buat ukuran si MacBook Air M2-nya. Nah, soal USB hub di sini gue pakai dari merek Ugreen ya, dan BTW buat harganya sendiri itu cukup terjangkau banget, cuman 180 ribuan aja. Tapi lu bisa dapetin 5 port yang masing-masing. Pertama, 1 Thunderbolt, 2 USB 2.0, dan 1 USB 3.0 yang up to maksimum speed di 5 GB per second. Dan di harga segitu juga lu bisa dapetin lubang HDMI-nya ya dengan output resolusi 4K di 30 Hz. Gak cuman itu aja, gua pun di sini beli aksesoris lain ya, seperti case transparan nih dengan harga cuman 50 ribuan aja. Fungsinya jelas ya, ini tuh ya buat melindungi dari debu atau benturan kecil yang gak disengaja gitu. Buat tasnya sendiri ini sama dari merek Ugreen juga ya, dan sumpah sih ini gue suka banget lah sama teksturnya yang soft klasik kayak gini. Dan buat dalamnya juga lembut, udah anti panas, dan yang pasti bisa diteng-teng kayak gini juga ya. Buat harganya ada di 100 ribuan, dan buat lu yang mau beli MacBook ini beserta aksesorisnya, link produknya udah gue sertain di deskripsi video. BTW gue gak di-endorse ya, ini tuh ya murni aja gitu dari apa yang gue beli, dan kebetulan bagus jadi ya udah gue rekomendasikan buat lo semuanya. Dan yang pasti ya, si MacBook ini tuh bakalan jadi driver gue buat jangka panjang gitu ya, karena gue beli ini ya buat investasi, buat cari duit lagi gitu ya. Patokan gue pengen beli MacBook atau beralih ke ekosistemnya Apple, pertama soal efisiensinya ya, dan yang kedua baterainya nih ya. Terus yang ketiga adalah soal ekosistemnya tadi gitu, ya enak aja gitu ya. Oke cuy, mungkin segitu aja untuk video unboxing dan review si MacBook Air M2-nya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gua Rizky Pok undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan. See you next video and bye-bye. Gila cok, kamera depannya jernih banget men. Ih, gila gue ganteng banget pakai kamera ini ya. Yakin gak beli? Beli dong. Buat link pembeliannya ada di deskripsi video ya. Ini tokonya udah best banget lah, karena gue beli di situ gitu ya. Oke men, thank you very much.